Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Prima. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi e-faktur versi dummy. Nah, perlu diketahui untuk aplikasi e-faktur versi dummy ini merupakan versi latihan dari aplikasi e-faktur. Nah, untuk aplikasi e-fakturnya sendiri itu tidak bisa untuk kita pakai sebagai latihan. Karena apa? Karena servernya itu langsung terhubung ke server yang ada di KPP maupun yang ada di DCP. Oke, sebelum kita ke pengaplikasian aplikasi e-faktur versi dummy ini, di sini saya memiliki soal yang akan kita bahas sedikit sebelum kita masukkan jawabannya ini ke aplikasi e-faktur kita. Oke, di sini saya memiliki contoh soal dari toko mainan makin keren. Di sini terdapat beberapa transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Oke, langsung saja. Di sini pada tanggal 3 Oktober dia ada transaksi penjualan yaitu menerima uang muka senilai 5.100.000 dari toko mainan Ceria atas pembelian mainan anak-anak tipe A12 dengan total harga 51 juta. Nah, di sini itu baru diterima uang muka, maka yang harus dibuat faktur pajaknya itu baru senilai dari uang mukanya yaitu 5.100.000. Maka di sini DPP-nya 5.100.000, PPN-nya itu 510.000. Di sini detail transaksinya itu detail transaksi nomor 1 yaitu kepada selain pemungut. Oke, selanjutnya pada tanggal 5 Oktober diserahkan 300 unit mainan anak-anak dengan harga satuannya itu 185.000 kepada PT KIDI. Tagihan diterbitkan dalam waktu seminggu setelah mainan diserahkan dan pembayaran dilakukan setelah cicilan sebanyak 10 kali. Dimulai pada 12 Oktober 2019. Maka di sini itu diserahkan terlebih dahulu mainannya. Berarti harus kita buat faktur pajaknya itu full senilai dari seluruh mainan yang diserahkan. Berarti di sini 185.000 dikali 300. Hasilnya 55.500.000 dengan PPN 5.550.000. Nah, di sini kalau misalkan membuat faktur pajak itu harus dilihat mana yang terlebih dahulu, apakah penyerahan atau pembayaran. Tuh. Selanjutnya untuk tanggal 7 Oktober 2019 menerima pembayaran 62.500.000 dari PT Buana Karya sehubungan dengan penjualan 250 unit mainan anak-anak dan mainan diserahkan 27 September dan invoice diterbitkan pada akhir Oktober 2019. Nah, di sini itu tidak bisa masuk ke faktur pada bulan Oktober. Karena apa? Karena di sini itu harus fakturnya itu dibuat pada bulan September. Jadi nggak masuk ke transaksi pada bulan Oktober untuk diperhitungkan pajak keluarannya. Maka di sini saya tandain dengan warna abu-abu. Oke, berarti dia tidak terutang di sini karena terutangnya itu 27 September 2019. Selanjutnya di sini ada transaksi 9 Oktober menyerahkan mainan kepada Arif senilai 208.575. Lalu pembayaran dilakukan secara angsuran sebanyak 5 kali. Nah, di sini karena dia sudah diserahkan terlebih dahulu semua mainannya, berarti di sini harus langsung dibuatkan faktur pajak senilai dari total mainan tersebut. Berarti di sini itu totalnya itu Arif mainannya 28.575.000, di sini DP-nya segitu. Lalu PPN-nya itu 2.857.500. Oke, di sini PPN-nya dia dipungut sendiri. PPN dipungut sendiri itu maksudnya dipungut oleh si PT mainan keren ini. Selanjutnya di sini ada penyampaian tagihan senilai 8.224 termasuk PPN atas penjualan 150 set mainan kepada Kementerian Sosial. Mainan telah diserahkan tanggal 1 Oktober. Nah, di sini itu kalau untuk penyerahan kepada bendaharawan atau pemungut PPN itu dilihat saat terutangnya PPN itu ketika penyampaian tagihan yaitu pada tanggal 10 Oktober 2019. Nah, di sini untuk detail transaksinya dia itu nomor 2 yaitu kepada pemungut yaitu dia bendaharawan dengan DPP
476.364. Karena apa? Di sini itu 8 jutanya itu termasuk PPN. Jadi harus kita keluarkan terlebih dahulu PPN-nya dengan 8.224.000 dikali 100 dibagi 110 dapat PPN-nya 747.636. Nah, di sini dia masuknya PPN dipungut sama pemerintah. Selanjutnya ada menerima SSP dan bendaharawan senilai 6.500.000 belum termasuk PPN dan invoice tertanggal 9 Juni. Dan ini tertanggalnya itu pada 2 Juni 2019 dan faktur pajaknya dibuat juga 2 Juni 2019. Jadi dia ini nggak masuk ke transaksi di bulan Oktober. Walaupun dia diterima SSP-nya baru Oktober, tapi kan dia dibuat faktur pajaknya itu di bulan Juni. Jadi tidak bisa masuk ke transaksi di bulan Oktober. Maka di sini ada keterangannya itu faktur pajaknya bulan Juni. Jadi nggak bisa masuk PK di bulan pajak keluaran di bulan Oktober. Selanjutnya di sini ada menyerahkan 1 unit sedan kepada Deni Rahmanto. Nah, sedan dibeli dalam keadaan bekas senilai 67 juta di awal tahun. Nah, di sini ini untuk mobil sedan itu tidak terutang PPN karena masuk ke pasal 16D Undang-Undang PPN. Jadi kalau misalkan atas mobil sedan atau station wagon yang bukan berkaitan dengan kegiatan usaha, ini tuh tidak terutang PPN. Oke, lanjut ke selanjutnya. Di sini ada PT Mozon. Jadi kita menyerahkan 40 set mainan kepada PT Mozon. Lalu pembayaran dicicil sebanyak 10 kali. Oke, berarti di sini langsung diserahkan semuanya. Berarti langsung saja DPP-nya 125 juta, PPN-nya 12.500.000. Selanjutnya di sini ada menyumbangkan 100 set mainan anak-anak tipe R08 senilai 7.500.000 sudah dikurangi laba kotor sebesar 20% kepada panti asuhan mandiri. Nah, untuk transaksi di 22 Oktober ini itu merupakan transaksi DPP nilai lain yang mana di sini masuk detail transaksinya itu ke detail transaksi, nanti nomor fakturnya itu 04. Oke, jadi di sini DPP-nya itu 7.500.000 yang mana harus sudah dikurangi laba kotor. Jadi kalau misalkan soalnya itu sudah termasuk laba kotor, maka harus dikurangi dulu laba kotornya. Jadi di sini PPN-nya itu 750.000, PPN-nya dipungut sendiri. Oke, selanjutnya di sini menerima nota retur atas transaksi 28 juta, nota returnya 20 juta. Nota returnya 2.400.000 pada tanggal 27 Oktober. Oke, di sini makanya mengurangi, jadinya minus 2.400.000. Oke, selanjutnya ada transaksi pembelian. Di sini transaksi pembelian ada membayar uang langganan telepon sebesar 14.120.000 kepada PT Telkom dengan berdasarkan kwitansi 17.520 tahun 2019 tertanggal 25 September 2019. Nah, di sini itu P-nya itu senilai 12.836.364 karena di sini kita asumsikan kalau hasil dari jumlah yang ada di kwitansi ini sudah termasuk PPN. Jadi harus kita kurangi dulu sejumlah PPN-nya, yaitu dikali 100 dibagi 110. Oke, di sini dapat PPN-nya berapa? Di sini itu PM-nya itu boleh dikreditkan. Nah, di sini kan dibuat faktur pajaknya itu kan berarti 25 September nih berdasarkan kwitansi. Nah, ini kenapa boleh nih kwitansi bukan faktur pajak? Nah, di sini itu kwitansi ini merupakan salah satu dokumen yang diperbolehkan sebagai pengganti faktur pajak. Jadi diperbolehkan kalau misalkan untuk PPN atas langganan telepon ini. Terus selanjutnya ini kan transaksi di bulan September, berarti kan faktur pajaknya itu di bulan September. Boleh nggak sih dikreditkan di bulan Oktober? Nah, ini tuh boleh kreditkan di bulan Oktober berdasarkan pasal 9 ayat 9 yang mana kalau misalkan PM-nya itu tidak dikreditkan dengan masa pajak yang sama, itu boleh dikreditkan dengan syarat maksimal 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak tersebut. Jadi kalau misalkan di sini kita asumsiin kalau di bulan September
dia belum mengkreditkan pajak masukannya dan dia ingin mengkreditkannya di bulan Oktober, berarti boleh karena belum melebihi batas waktu. Oke, selanjutnya di sini ada PT Moxino. PT Moxino di sini dia ini pembelian spare part terus dengan harga 12.500.000, lalu faktur pajaknya itu 28 September 2019. Di sini sama kayak PT Telkom. Di sini kita asumsikan kalau dia ini belum dikreditkan di bulan September. Oke, lanjut. Di sini ada PT Redensu. Dia ini menerima faktur pajak tanggal 2 Juni atas pembelian bahan baku senilai 54.750.000. Nah, di sini kalau untuk faktur pajak tertanggal 2 Juni 2019. Sedangkan ini di bulan Oktober. Berarti sudah melebihi jangka waktu 3 bulan. Maka dari itu atas faktur pajak untuk pajak masukan PT Redensu ini tidak boleh dikreditkan karena sudah lewat dari 3 bulan berdasarkan pasal 9 ayat 9 Undang-Undang PPN. Selanjutnya di sini ada ini mengeluarkan pelabuhan Tanjung Priok mesin produksi dengan nilai impor 134 juta. Berarti ini transaksi impor dari Prima Ltd di Singapura. Berarti di sini dia ini transaksi impor, DPP-nya 134 juta, PPN-nya 13.400.000. Selanjutnya ada CV Grafari. Tapi di sini dia belum terbitkan faktur pajak, maka belum bisa kita kreditkan karena belum ada bukti otentik akan transaksi tersebut gitu. Jadi nggak bisa dimasukkan. Selanjutnya ada PT Kilat, membayar ongkos pengiriman paket senilai 625.000 kepada PT Kilat. Faktur pajaknya segini, tertanggalnya 30 September, diterimanya tanggal 5 Oktober 2019. Berarti di sini faktur pajaknya 30 September, tapi balik lagi kita asumsikan di sini itu dia belum kreditkan di bulan September, jadi dia mau kreditkan di bulan Oktober. Lalu di sini itu DPP-nya itu 625.000 dikali 10% karena dia ini masuk ke DPP nilai lain. Tuh. Dan untuk PPN-nya itu berarti dari DPP dikali 10%, jadi dapat 6.250 untuk PPN-nya. Selanjutnya ada PT Parkit. Di sini pembelian bahan baku PT Parkit senilai 125 juta. Ya, di sini seperti biasa transaksinya DPP 125 juta, PPN-nya 12.500.000. Di sini ada PT Servisku, yaitu membayar PPN atas jasa perbaikan 2 unit sedan milik direksi senilai 1.330.000. Nah, di sini balik lagi untuk mobil sedan itu PM-nya itu nggak boleh dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 8 huruf C. Jadi dia ini nggak boleh PM-nya itu dikreditkan itu karena masuk ke pasal 9 ayat 8 huruf C Undang-Undang PPN. Selanjutnya yang terakhir ada nota retur. Di sini makanya nanti akan mengurangi PM-nya senilai 3.200.000. Dan nanti di sini ada perhitungannya, akan kita samakan apakah sama dengan yang di e-faktur dengan yang di Excel, antara perhitungan kita dengan yang ada di e-faktur. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasi e-fakturnya. Oke, sebelumnya saya sudah mendownload aplikasi e-fakturnya. Nanti akan saya taruh link untuk mendownload aplikasi e-faktur Demi ini di link description. Di sini kita extract here. Oke. Kita tunggu sebentar. Sedikit agak lama. Oke, sudah terinstall. Selanjutnya di sini kita buka yang e-tax invoice. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita pilih yang local database, kita pilih connect. Nah, di sini login e-tax invoice-nya, nama usernya kita terus admin, passwordnya itu 123. Pasti selalu seperti itu karena ini versi dummy-nya.
kerjain. Nah, di sini tuh untuk nama dan NPWP-nya itu PT Shinchan, karena balik lagi di sini versi latihan, jadi dari sananya itu PT Shinchan dan NPWP-nya itu dibuat seperti ini. Oke, hal yang pertama akan kita lakukan itu adalah ke bagian referensi, kita ke referensi nomor faktur. Jadi kita untuk mengupdate nomor fakturnya itu kita ingin mulai dari nomor faktur yang berapa sih? Nah, di sini itu udah ada contoh dari nomor fakturnya. Dari aplikasi faktur dummy-nya kita hapus saja karena kita akan buat sesuai yang ada di soal. Oke. Yang ada di soal ini, di sini ada nomor seri faktur pajak terakhir masa Septembernya itu adalah 1.500. Maka untuk di bulan Oktobernya itu kita mulai dari 1.501. Berarti kita ke rekam range nomor faktur. Di sini kita tulis 000 19 0000 1.501 sampai nomor faktur akhirnya itu kita buat di sini sampai 1.600 saja kita buat. Terus kita rekam nomor faktur. Oke, berhasil. Selanjutnya kita ke lawan transaksi untuk menginput NPWP dari lawan transaksi kita. Oke, di sini karena apa? Karena nanti saat menginputnya itu harus dari sini, nggak bisa secara manual di menu faktur lalu kita input NPWP-nya. Jadi harus di referensi lawan transaksi terlebih dahulu. Kita pilih tambah. Lalu di sini NPWP-nya. Oh ya, dan untuk NPWP-nya itu di sini bisa di-copy kalau misalkan tidak ada tanda strip maupun titik. Oke, di sini toko mainan ceria, alamatnya ini kita ngasal aja. Tapi untuk RT RW ini harus kita tulis ininya, nomornya. Begitu juga untuk kode pos. Kita simpan, kita pilih yes. Selanjutnya ada PT KIDI di sini. Kita copy PWP-nya. Tapi 01, oke. Karena ini oke, di sini kita copy. Oke, PT KIDI. Oke, nomornya, RT-nya. Oke, kita simpan. Kita pilih yes. Di sini untuk PT Buana Karya tidak perlu karena dia tadi kan nggak masuk transaksi di bulan Oktober, jadi nggak perlu kita masukkan. Sekarang ke Arif. Kita copy. Arif. Oke, simpan. Selanjutnya untuk Kementerian Sosial, kita copy, kita paste. Kita stripin aja. Tapi nanti aslinya itu harus diisi. Karena di sini di soal tidak ada alamatnya sama, jadi kita tidak perlu. Sekarang PT Mozon, kita copy, kita paste.
Sekarang untuk yang panti asuhan mandirinya itu dia nggak ada NPWP, jadi nggak perlu kita isi di sini. Sekarang yang toko Primasari, oke, copy paste toko. Oke. Simpan. Selanjutnya untuk yang transaksi pajak masukan. Masukkan dulu, copy. Jadi emang sedikit lama untuk transaksi yang di sini. PT Mozino, copy. Jadi harus tetap diisi walaupun strip. Kalau misalkan nggak diisi itu nggak bakal bisa ke save. Sekarang ke yang PT Redensu. Nah, PT Redensu ini tetap kita masukkan karena nanti dia masuk ke lampiran B3 yang mana PM-nya itu nggak bisa dikreditkan nanti karena dia sudah melebihi 3 bulan atau melebihi jangka waktu untuk mengkreditkan pajak masukan. Selanjutnya ke PT Kilat. Nah di sini kalau buat yang CV Gravari nggak perlu karena dia emang faktur pajaknya belum diterima, jadi emang nggak bisa ada bukti untuk dimasukkan. Ini kita pilih yes. Sekarang ke PT Parkit. Oke. Kita pilih yes, terus ke PT Servisku, ya karena dia walaupun PM yang bisa dikreditkan tetap bakal masuk ke lampiran B3, jadi harus dimasukkan sebagai lawan transaksi. Dan terakhir ada PT Roboku Prima. Oke, sudah simpan. Di sini langsung kita ke menu faktur, kita masukkan pajak keluaran untuk membuat faktur pajak. Kita ke rekam faktur. Oke, di sini untuk transaksi pertama ke toko mainan
Syariah. Di sini kepada pihak yang bukan pungut PPN karena transaksinya 1. Terus tanggal dokumennya itu di sini 3 Oktober 2019. Oke, kita lanjut. NPWP-nya kita cari PT Mainan Syariah. Oke, yang ini. Terus selanjutnya kita ke rekam transaksi. Pertama kita cari barang atau jasanya. Kita cari di sini belum ada, maka kita masukkan terlebih dahulu saja di sini mainan ya. Nah, di sini kan belum diinput, maka di sini kita rekam barang atau jasa baru. Oke, harga jualnya itu di sini kita masukkan, anggap aja 10 aja awalnya. Kita simpan. Tapi nanti bisa kita update karena di sini kan nggak ada dikasih tahu satuannya atau lebih detailnya. Oke, di sini harga satuannya kita langsung saja ke 5.100.000. Oke, kita simpan, kita pilih yes, terus kita tutup, kita simpan, lalu kita pilih yes. Selanjutnya ke PT KIDI, di sini dia juga masih 1 dengan tanggalnya itu 5 Oktober. Oke, terus selanjutnya cari PT KIDI, lanjutkan transaksi, cari mainan 55 juta. Oke, simpan, kita pilih no, kita pilih yes, kita pilih yes. Selanjutnya ada kepada Arif, dia juga tetap 1, tanggalnya itu 9/10/2019. Kita lanjutkan, NPWP-nya kita cari Arif. Oke, kita lanjutkan transaksi. Yang Arifnya itu 28575. Kita simpan, no, yes, yes. Selanjutnya kepada Kementerian Sosial, di sini kita masukkan detail transaksinya kepada pemungut bendaharawan. Tanggal dokumennya itu 10 Oktober saat tagihan. Oke, cari kementerian, kita lanjutkan lagi rekam transaksi. Senilai 7476364. Kita simpan, no, simpan, yes. Selanjutnya ke PT Mozon, tanggal 17/10/2019. Oke, kita lanjutkan. PT Mozon, lagi cari ini mainan senilai 125 juta. Oke, kita simpan, kita pilih no, simpan lagi, kita pilih yes. Selanjutnya ke Panti Asuhan Mandiri, di sini dia masuknya kepada DPP nilai lain tertanggal 22/10/2019. Oke, selanjutnya dia kan NPWP nggak ada, berarti kita masukkan 0000. Namanya itu Panti Asuhan Mandiri. Alamatnya kita stripin saja.
Kita lanjutkan saja ke rekam transaksi. Carinya itu mainan senilai 7.500.000. Oke, kita simpan. No, kita simpan lagi. Yes. Selanjutnya untuk yang toko Primasari kita masukkan di retur. Oke, di sini berarti sudah ada 6 transaksi. Jadi langsung kita upload aja. Jadi kalau misalkan sudah benar ini transaksinya, langsung kita upload. Jadi kalau misalkan udah di-upload ini nanti nggak bakal bisa kita edit lagi. Kita yes. Oke. Nah, untuk mendownload e-fakturnya itu bisa di sini di PDF. Bisa kita lihat. Nah, nanti di sini misalkan di sini kita rename jadi FP1 misalkan ini. Oke, nanti hasilnya nanti akan seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk yang retur, kita masukkan di retur pajak keluaran. Kita rekam retur. NPWP lawan transaksinya yang toko Primasari. Nomor retur yang diretur di sini. Oke, sini. Oke, kita pilih retur faktur. Kita pilih yes, tanggal fakturnya itu di sini. Tanggal, sebentar, kita lihat di soal. 27 September. Berarti sini 27/09/2019. Retur faktur. Oh yes. Sekarang nomor dokumen returnya itu ini NP 5/10/2019. Tanggal returnya itu 23 Oktober 2019. Sejumlahnya itu 2.400.000. Oke, kita simpan. Kita pilih no. Oke, sekarang kita upload retur lagi. Kita pilih yes. Oke. Selanjutnya tadi udah di pajak keluaran, sekarang kita ke pajak masukan, itu untuk transaksi pembelian. Di sini kita ke rekam faktur. Ya, kita ke PT Mozino. Di sini nomor faktur pajaknya kita masukkan. Ya, di sini kita asumsiin kalau misalkan belum dikreditin ya. Nih, Mozino. Tanggal fakturnya ini 28 September. Masa pajaknya di sini kita rubah. Masa pelaporannya itu bulan Oktober. Jumlah DPP-nya itu di sini senilai 12.500.000. Ini kita simpan. Ini kita pilih yes.
Selanjutnya kita pilih yang PT Redensu karena dia sebelumnya belum dilaporkan. Ini kita pilih ini, NPWP lawan transaksinya PT Redensu. Tanggal faktur pajaknya 2 Juni 2019. 2 Juni 2019. Nah, di sini kan masa pajak dia ini kan dia udah telat 3 bulan. Nah, kalau misalkan kita masukkannya itu bulan Oktober 2019, ini tuh tidak mau. Nah, maka dari itu di sini kita masukkan saja bulan Juni 2019. Oke. Tapi nanti dia kita masukkannya nanti ke bagian B3 yang tidak bisa dikreditkan karena faktur pajaknya telat. Di sini jumlah DDPP-nya itu 54750. Oke, ini kita simpan. Kita pilih yes. Selanjutnya kita lanjut ke PT Kilat. Nah, kenapa langsung ke Kilat, nggak ke Grapari? Karena di Grapari itu faktur pajaknya belum ada. Oke, di sini kita ke Kilat, nomor faktur pajaknya. Kita copy, kita paste PT Kilat, tanggalnya itu PT Kilat 30 September 30/09/2019. Pelaporannya ini kita Oktober. Ini bisa dikreditkan. Nilai faktur pajaknya itu dia 62.500. Oke, kita simpan, kita pilih yes. Selanjutnya untuk yang PT Parkit. PT Parkit, nomor faktur pajaknya kita masukkan. Paste. Kita tulis PT Parkit. PT Parkit, oke. Di sini tanggal faktur pajaknya untuk PT Parkit 24 Agustus 24/08/2019. Pelaporannya ini kita masukkan bulan 10. PT Parkit bisa dikreditkan dengan nilai DPP 125 juta. Kita simpan, kita pilih yes. Selanjutnya ke PT Servisku. Ini di sini nomor fakturnya kita masukkan, PWP-nya, tanggal faktur pajaknya 17 September. Masa pajaknya ini kita ganti ke Oktober. Tapi dia pajak masukan ini tidak dapat kreditkan karena berdasarkan pasal 9 ayat 8 huruf C, jumlah DPP di sini 1.330.000. Oke. Kita simpan. Kita pilih ya, kita pilih no. Karena yang PT Roboku Prima ini nanti masuk ke retur pajak masukan. Sama yang Prima Ltd dan PT Telkom nanti masuk ke dokumen lain. Di sini kita cek apakah sudah benar. 54.750 12.500. Oke, 62.500 125 juta 1330. Ini kita lihat apakah tidak ya, tidak. Ini kita simpan. Selanjutnya kita upload. Kita upload faktur. Kalau sudah benar pilih yes. Kita pilih OK. Kita back buat masukkan retur pajak masukan. Kita pilih administrasi nota retur. Kita pilih rekam retur. Kita pilih yang NPWP lawan transaksi. Di sini kita masukkan PT Roboku Prima dengan nomor retur di sini.
satu dan diretur. Paste, kita retur faktur, kita pilih yes. Oke, di ini tanggal fakturnya itu sebentar 29 September 29/09/2019. Faktur pajaknya dapat dikreditkan, iya. Kita pilih yes. Di sini nomor retur fakturnya itu di sini NR 411019. Diterbitinnya itu 26 Oktober. Masa pajak pelaporan returnya ya Oktober 2019. DPP-nya itu 32 juta. Kita pilih simpan. Di sini kita pilih no, lanjut saja kita upload returnya. Oke, lalu ke dokumen lain. Kita pilih pajak masukan untuk mengupload PIB. Kita pilih rekam. Di sini kita pilih yang impor BKP dan pemanfaatan JKP, kita pilih normal, lalu kita pilih yang impor BKP. Lalu di sini kita pilih dokumennya itu PIB dan SSP. Nama lawan transaksinya di sini Prima Ltd. Lalu nomor PIB-nya di sini kita copy, tanggal SSP-nya 7 Oktober, masa pajaknya itu Oktober 2019, DPP-nya senilai 134 juta. Oke, lalu kita simpan. Di sini kita pilih yes untuk memasukkan yang PT Telkom. Di sini kita pilih yang perolehan BKP atau JKP di dalam negeri. Di sini kita masukkan detail transaksinya ke yang kepada pemungut selain bendaharawan. Karena kalau misalkan dia kepada BUMN, masuknya itu pada pemungut selain bendaharawan. Dan dokumen transaksinya itu dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. NPWP lawan transaksinya di sini kita masukkan PT Telkom. Nomor dokumennya di sini kita masukkan. Tanggal dokumennya itu 25 September 2019. Dengan asumsi dia ini belum dikreditin ya di bulan Septembernya 2019. DPP-nya 12.836.364. Kita simpan. Kita pilih no. Ya, di sini sudah. Sekarang kita keluar. Nah, untuk memposting data-datanya itu sebelumnya kita harus pergi ke profil alamat PKP untuk mengisinya terlebih dahulu. Di sini kode posnya kita ngasal aja. Nomor telepon kita strip aja. Yang penting di sini penandatanganannya itu manajer keuangan. Di sini kita asumsi ini ya, manajer keuangannya Prima Sari Ardana. Jabatannya itu manajer keuangan. Oke. Kita simpan. Oke. Selanjutnya kita ke menu SPT, kita pilih posting. Di sini kita masa pajaknya kita ganti jadi bulan Oktober. Tahun pajaknya 2019. Kita ke cek jumlah dokumen. Ya, di sini ada 7, lalu kita posting. Data SPT berhasil dibentuk, kita pilih OK. Lalu di sini kita pilih yang buka SPT, kita perbarui tampilan.
Terus kita buka SPT untuk diubah. Kita masuk ke formulir lampiran dulu, masuk ke 11 AB karena buat mengisi yang kompensasi kelebihan PPN masa sebelumnya. Jadi sebelum ini di soal ada informasi kalau misalkan dia ini memiliki kelebihan yang dikompensasikan ke masa Oktober sebesar 1.200.000. Sekarang kita simpan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke lampiran induk. Nah, di sini kita cek untuk jumlah PPN kurang atau lebih bayarnya apakah sama dengan yang di Excel. 4512 2386. Nah, yang ini nih. Berarti sudah sama PPN lebih bayarnya. Selanjutnya lanjut kita ke bagian 2. Nah, di sini itu untuk PPN atas kegiatan bangun sendiri jika ada, sama PPN yang PM-nya itu bayaran kembali PM yang bagi PKP gagal berproduksi. Nah, kegiatan membangun sendiri berarti di sini itu di soal 675 juta dikurangin 330 juta lalu dikali 20% untuk mencari DPP-nya. Jadi di sini buat DPP-nya 675 juta dikurangin 330 juta dikali 20%. Dapat 69 juta. Oke, di sini nanti kita bayar terlebih dahulu, lalu nanti bakal menginput SSP-nya. Di sini kita buat SSP yang sebelumnya telah kita bayar nantinya. Kita tambah, lalu di sini kode jenis pajaknya itu pilih yang PPN dalam negeri, pilih kode jenis setorannya yang setoran KMS, tanggalnya ini kita asumsikan aja di batas penyetoran dari KMS ini, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya, berarti 15 November 2019. TPN ini terdiri dari 16 digit yang di dalamnya terdiri dari angka dan huruf 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nilainya itu sebesar 6.900.000. Kita simpan, kita pilih no, ya kita tutup. Jadi langsung auto masuk. Yang buat yang lainnya di sini nggak ada, berarti kita lanjut aja ke bagian 4. Untuk di bagian 4 ini kelengkapan SPT-nya, di sini kita ada SPT AB, A1 kita nggak ada karena nggak ada impor, B1, B2, sama di sini kita tambahin buat SSP PPN 1. Oke. Nah, untuk di sebelumnya tadi belum ngisi yang di bagian 2H. Di bagian sini kan kalau misalkan nyatakan kalau kita ini kan PPN-nya itu kan lebih bayar. Sini kita bisa pilih PPN lebih bayar pada kita pilih yang butir 2D. Kita masukkan yang selain PKP pasal 9 ayat 4 PPN. Jadi ini kalau misalkan yang PKP pasal 9 ayat 4B ini adalah PKP yang berhak mendapatkan restitusi setiap masanya gitu. Jadi ada persyaratan-persyaratannya gitu. Ada di pasal 9 ayat 4B Undang-Undang PPN. Berarti untuk kita ini kita pilih yang diminta untuk kita pilih yang dikompensasikan masa pajak berikutnya aja. Kalau misalkan ingin direstitusi itu di akhir tahun. Oke, ini untuk khusus restitusi untuk PKP pasal 17C dan 17D kita nggak perlu diisi. Kita lanjut ke bagian 6 tadi, kita tempat tanggalnya kita isi. Tempatnya Jakarta, tanggalnya ini kita asumsiin di batas waktu pelaporan aja. Kita melaporkannya berarti tanggal 30
November 2019. Nama jelasnya di sini Primasari Ardana sebagai manajer keuangan. Sekarang kita simpan dan data berhasil disimpan. Selanjutnya untuk pelaporan kita bisa ke menu SPT, kita ke buka SPT, lalu di sini kita pilih yang buat file CSV dan PDF SPT. Lalu di sini kita pilih tempat file yang ingin kita inginkan. Di sini kita save. Ya, CSV SPT berhasil dibuat. Coba kita lihat di sini. Nah, untuk SPT-nya akan seperti ini. Sedangkan kalau untuk yang file CSV-nya berbentuk file Excel CSV seperti ini. Mungkin cukup sekian video tutorial pengaplikasian e-faktur dummy ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you di lain kesempatan. Bye.